Pemirsa Intens Investigasi tentu masih segar dalam ingatan bagaimana Sandra Dewi akhirnya muncul dan mendatangi Kejaksaan Agung untuk dimintai keterangan terkait kasus korupsi yang menyeret nama diduga suaminya Harvey Moise. Ya, seperti diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Dirdik Jampitsus Kuntadi, kedatangan Sandra untuk meneliti rekening yang telah diblokir oleh pihaknya beberapa waktu silam dan juga dalam rangka memilah mana harta yang diduga hasil kejahatan yang diduga dilakukan sang suami, yang mana ada kaitannya dengan penyitaan yang telah dilakukannya atau bukan. Seperti diketahui pula, ibu dua orang anak ini menjalani pemeriksaan intensif oleh pihak Kejaksaan Agung selama kurang lebih 5 jam, dimulai dari jam 8 pagi. Disinggung mengenai hal ini, praktisi hukum senior yang juga dikenal piawai menangani permasalahan yang melibatkan para artis, Otto Hasibuan, memberikan pernyataannya terkait pemanggilan Sandra Dewi. Lantas, seperti apakah pula pernyataan Otto terkait pemanggilan Sandra Dewi? Apa pula menurut Otto yang ditanyakan pihak Kejagung sehingga membuat Sandra Dewi terkesan cukup lama untuk dimintai keterangan? Benarkah pula dengan dipanggilnya Sandra, Otto menduga ada kesan jika Sandra mengetahui kejahatan yang diduga dilakukan suaminya? Dan bisa saja ditetapkan sebagai tersangka jika mengacu pada pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sebagai ahli hukum senior yang juga telah memakan asam garam dalam dunia penegakan hukum, Otto Hasibuan atau Profesor Dr. Otto Hasibuan tentu meyakini betul ada sebuah alasan yang dilakukan pihak Kejagung Kejaksaan Agung dalam rangka proses pemanggilan Sandra Dewi sebagai diduga istri dari tersangka Harvey Moise dalam pusara mega skandal korupsi PT Timah yang diduga merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah tersebut. Meskipun begitu, Otto Hasibuan sebagai pengacara tentu tahu betul harus menerapkan asas praduga tak bersalah kepada setiap orang, apalagi yang masih hanya baru saja dipanggil oleh pihak berwenang, seperti yang terjadi kepada seorang Sandra Dewi yang dimintai keterangan oleh pihak Kejagung Kejaksaan Agung pada Kamis pagi 4 April 2024 kemarin. Tampak datang dengan ditemani oleh seorang pria dan satu lainnya perempuan yang diduga kuat adalah kuasa hukumnya. Sandra memang seperti diungkapkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Dirdik Jampitsus Kuntadi, kedatangan Sandra untuk meneliti rekening yang telah diblokir oleh pihaknya beberapa waktu silam dan juga dalam rangka memilah mana harta yang diduga hasil kejahatan yang diduga dilakukan sang suami, yang mana ada kaitannya dengan penyitaan yang telah dilakukannya atau bukan. Maka dari itu, Otto pun tak mau berkomentar banyak karena bisa dibilang permasalahan ini masih sangat pagi untuk menetapkan Sandra Dewi sebagai diduga ikut terlibat. Otto bahkan menyebutkan dengan terlibatnya sang suami dan bahkan sudah ditetapkannya menjadi tersangka, tak lantas membuat ia betul-betul terlibat dalam permasalahan ini. Perlu proses yang mendalam dan putusan berkekuatan hukum tetap agar pelaku secara terbukti benar dan meyakinkan melakukan apa yang diduga sudah dilakukannya. Saya kira kita nggak boleh juga terlalu awal menjudge.
kita harus menganut prinsip praduga tidak bersalah. Ya, Sandra Dewi kan ini kan hanya istri, ya. Yang dituduh sekarang ini suaminya. Jadi suaminya sendiri pun belum tentu kita bilang juga bersalah. Dia hanya dijadikan tersangka kan. Kalau suaminya sudah tersangka. Iya tersangka, tapi kan belum tentu bersalah juga, gitu loh. Karena kemarin ada berita waktu saya diwawancarai, dipelintir berita saya, gitu loh kan. Dibilang saya mengatakan bahwa supaya dia dimiskinkan dan sebagainya. Padahal saya selalu sebagai lawyer kan harus jujur. Jadi saya hanya melihat kasus itu kan dari media. Bagaimana unsur-unsurnya, apakah betul terbukti berbuat atau tidak, itu kan harus kita lihat dulu gitu ya. Nah, memang prinsip hukum kalau dia bersalah, ya memang tentunya itu proses hukum nanti yang menentukannya. Jadi kita tidak bisa menyatakan dulu dia itu melakukan suatu perbuatan pidana sebelum nanti putusan pengadilan. Apalagi Sandra, saya katakan sebenarnya, dan tolong sampaikan, Sandra ini kan istri. Bagaimana seorang istri bisa dikatakan terlibat dalam suatu perbuatan kalau hanya dia menerima uang itu dari suaminya sebagai seorang istri, kecuali dia terlibat langsung melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan. Jadi kalau hanya dia terima sebagai seorang istri, dikasih suami mobil, dikasih uang, kan itu wajar aja kan gitu. Belum bisa, saya tidak juga mengatakan tidak ya, belum bisa dinyatakan dia itu terlibat. Karena dia hanya istri. Coba bayangkan kalau seseorang istri langsung dikenakan satu orang terlibat, berarti ribuan ini perkara korupsi itu semua istri akan kena dong gitu. Nah ini kita harus hati-hati. Jadi untuk bisa sampai kepada kesimpulan itu kita harus menunggu dulu pemeriksaan lebih lanjut. Saya tidak berpikir seperti itu. Saya seorang lawyer, saya selalu punya karakter jiwa untuk membela orang, ya. Itu prinsipnya. Saya tidak membela orang yang melakukan korupsi, tapi saya membela. Saya tidak bisa menjolimi menyatakan sesuatu hal yang belum saya tahu benar gitu ya. Jadi kita tunggu aja lah kira-kira. Disinggung mengenai pihak Kejaksaan Agung Kejagung yang disebutkan sebelumnya telah menyita sejumlah harta kekayaan Harvey Moise diduga dari hasil kejahatan mega skandal korupsi yang diduga dilakukannya. Seperti diketahui baru-baru ini, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPAT) mengungkap temuan uang senilai 75 miliar rupiah yang dikabarkan ditemukan di rumah mewah milik diduga Harvey Moise dan sang istri Sandra Dewi. Lantas seperti apakah Otto menilai hal ini? Benarkah pula dengan temuan tersebut, Otto masih menyangsingkan hal tersebut dapat membuat Sandra Dewi dapat disangkakan dengan pasal pencucian uang? Ya itu harus ditanya kepada kejaksaan lah. Ya, saya nggak tahu kasusnya. Ya maksud saya, kalau umpamanya Sandra dititipkan oleh suami uang, disimpannya kan wajar kan? Saya juga kalau ada uang dari saya kasih istri saya. Tidak bisa langsung serta-merta kita katakan bahwa Sandra itu berbuat gitu. Jadi kita harus jeli juga gitu. Tapi kalau jaksa bisa membuktikannya, ya itu lain soal kan gitu. Artinya saya tidak mau, ya kasihan ya, saya sebagai orang pengacara kan. Jadi saya selalu berpikir asas praduga tidak bersalah. Karena jangan sampai orang yang tidak bersalah langsung dihukum gitu, ya kan. Nah, jadi saya harus jaga betul ini. Jadi maksud saya, kita lihatlah bagaimana perkembangan daripada penyidikannya nanti, baru kita memberikan pendapat. Tapi kalau saya sebagai hanya membaca berita, tapi hanya saya bisa memberikan pendapat yang sifatnya umum. Memberikan penilaian terhadap perbuatannya Sandra, saya juga tidak bisa memberikan konklusi, tapi kita harus menghormati asas praduga tidak bersalah. Sementara itu, seperti dikabarkan sebelumnya, kehadiran Sandra Dewi di Gedung Kejaksaan Agung yang berlokasi di Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pagi atau tepatnya jam 9 pagi lebih 24 menit kemarin, Kamis 4 April 2024, ditanggapi serius oleh banyak masyarakat dan warganet di sosial media. Kehadiran ibu dua orang anak ini menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, di tengah permasalahan yang mungkin bisa menyeretnya ke jeruji besi tersebut, Sandra cukup memperlihatkan sikapnya yang tenang, santai, percaya diri,
dan bahkan masih bisa-bisanya memberikan tanda cinta kepada para awak media yang memberondongnya dengan banyak pertanyaan. Lantas, seperti apa pula Otto melihat hal ini? Apa pula maksud Sandra Dewi meminta didoakan dalam kasus yang tengah membelitnya menurut Otto? Benarkah pula menurut pakar mikroekspresi, tidak ada sedikit pun aura ketakutan yang terlihat dari mimik dan gerak-gerik Sandra Dewi saat kedatangan Sandra Dewi ke Kejagung? Halo, Bang. Bang udah datang ya dari Sandra ya? Ya tuh, Bang. Belum itu. Senyuman ini kan bisa bermacam-macam kan. Senyuman ada juga orang senyum pahit gitu kan. Jadi artinya gini lah, kita harus empati juga lah, ya kan. Jangan menuduh jelek juga lah. Saya nggak kenal Sandra, saya nggak tahu mereka, tapi saya harus melihat bahwa ya orang sedang bermasalah, ya jangan kita hakimi terlalu jauh dulu gitu. Itu wajar dong, dia mohon doa dong. Setiap orang kan mohon doa dong. Ya. Jangan kita berandai-andai lah ya, nanti aja lah ya. Buat saya Sandra Dewi itu menunjukkan sebuah ekspresi yang cukup percaya diri ya, ditandai dengan bahwa senyuman dia sama sekali tidak mengandung berbagai macam unsur lain selain senyum lepas. Nggak ada tuh ketakutan, sedih dan lain sebagainya. Buat saya nggak ada, tadi yang saya katakan dari senyumnya, cara dia gesturnya, cara dia berinteraksinya, itu menandakan ketenangan yang luar biasa. Maksudnya itu yang kemudian banyak membuat orang kemudian jadi marah kan. Gitu. Karena kenapa? Korupsinya nggak kecil. Berapa banyak uang korupsi? Ya tentu saja nggak 271 triliun tersebut, nggak gitu. Tapi tetap sekian puluh triliun gitu loh. Ya, yang itu kalau dijadi puskesmas, jadi sekolah, untuk mau melawan stunting segala macam, berapa banyak yang udah selamat gitu loh. Ya, tetap jahat buat saya. Bagian dari strategi karena di Indonesia ini orang senyum itu diprasangkakan baik. Orang mohon doanya ya gitu, wah diprasangkakan cukup religius. Orang Indonesia tuh banyak sekali yang gampang dibohongin hanya dengan tampilan fisik, tampilan ekspresi wajah dan kata-kata. Ya, sehingga itu dimanipulasi dan dieksploitasi oleh orang-orang jahat tersebut gitu loh. Saya justru melihat bahwa itu dibuat supaya tetap mencitrakan citra dia yang dekat, ramah seperti itu gitu loh. Tapi itu kan semuanya cuma sandiwara jadinya. Dia tetap terlihat tenang berarti ya Pak? Oh tenang, iya, pede dan tenang. Kalau kita melihat bahwa dari sisi pandang kita, point of view kita bahwa Sandra Dewi sedang menghadapi masalah besar, gitu, suaminya terancam penjara, jawabannya iya. Tetapi kita perlu lihat bahwa Sandra Dewi ini bukan orang baru dalam dunia sebagai public figure. Dia bukan orang baru dalam dunia entertainment dan kamera dan juga berhadapan dengan massa gitu loh. Ini merupakan hal yang itu satu ya, merupakan hal yang sudah biasa buat dia sehingga tidak sulit bagi Sandra Dewi untuk menutupi wajah aslinya dengan senyum misalnya, itu satu. Tetapi sebetulnya yang kita perlu perhatikan dengan kasus sebesar ini, katakanlah lingkaran kasusnya besar, ada poin kedua yang perlu kita perhatikan bahwa kemudian mereka Sandra Dewi dan suaminya juga kemudian yang semua pihak yang terlibat di dalamnya itu masih punya backup finansial, masih punya backup jaringan dan jaringannya juga posisinya masih berkuasa. Jadi sebuah logika yang wajar kalau misalnya Sandra Dewi masih cukup pede karena masih ada yang backup atau melindungi di belakangnya. Nah, tinggal kemudian nanti siapa aja terbuka di sini, ya. Keterbukaan ini butuh dua faktor. Butuh dari para tersangkanya ini dan butuh dari aparat penegak hukumnya di dalam menelisik semua kejadian-kejadian ini dan semua pihak-pihak yang terlibat. Konteksnya apa? Konteksnya adalah selama pihak-pihak di belakang ini karena nggak mungkin gitu loh, nggak ada ceritanya pengusaha bisa melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh Harvey dan teman-temannya itu melakukan selama tahunan dan lama tanpa adanya campur tangan dari para pejabat-pejabat terkait. Nggak mungkin.
dari PT Timahnya sendiri, dari pejabat daerahnya sendiri, dari aparat penegak hukum daerahnya sendiri gitu. Nggak mungkin tanpa adanya bantuan dari mereka. Pertanyaannya apakah mereka bisa ditarik juga? Karena mereka sama salahnya dan bahkan lebih bersalah sebetulnya. Ini pelanggaran sumpah jabatan bahkan. Apakah bisa? Nah, kalau tidak, artinya pihak-pihak ini akan melindungi mereka supaya proses hukumnya tidak terlalu kasar atau berat buat orang-orang ini, gitu loh. Jadi wajar buat saya kalau Sandra Dewi masih terlihat pede dan bisa menebar senyum dan sarangeo, gitu. Ya, wajar. Apakah ini adil? Memang pernahkah di sini kita adil? Bagaimana cara untuk tanda petik gitu ya, mendapatkan konsekuensi minimal dari apa yang terjadi selama ini sudah pasti dibicarakan karena untuk sampai Harvey-nya ketangkep itu kan prosesnya panjang. Sudah pasti sudah dibicarakan, didiskusikan dan sampai Sandra Dewi dipanggil datang pun itu prosesnya panjang. Nggak mungkin tidak dibicarakan strateginya oleh kuasa hukum, oleh tadi pihak-pihak lain yang ikut melindungi tadi segala macam. Di sisi lain, meninggalkan fenomena cukup unik yang terjadi pada saat kedatangan Sandra Dewi ke gedung Kejaksaan Agung kemarin, seperti diketahui sebelumnya, usai diringkus oleh pihak Kejagung dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah, wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk. HM atau Harvey Moise memang diduga melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Dasar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Lantas benarkah Kejagung telah menetapkan Harvey Moise suami Sandra Dewi dengan pasal TPPU? Benarkah menurut praktisi hukum ini langkah yang tepat dilakukan pihak Kejagung untuk menyelesaikan permasalahan ini sampai ke akar-akarnya? Untuk TPPU yang bersangkutan sudah kita tetapkan tersangka TPPU ya. HM ini Pak ya? HM ini Pak? HM ya Pak ya? Pak HM. Nanti tentang lengkapnya nanti ya, saya tidak hafal. Sudah ada berapa saksi yang diperiksa Pak? Sejauh ini ada 140 sekian lah ya. Ini saya kira langkah yang juga tepat. Untuk apa? Untuk menghentikan gerak-gerik orang-orang yang diduga terlibat dalam kejahatan itu. Ini tepat sekali dan kita apresiasi Kejaksaan Agung. Supaya apa? Supaya ini bisa nanti ketahuan siapa sebenarnya yang tahu, yang punya niat, yang juga ikut melakukan di dalam proses tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini. Di balik pernyataan Otto Hasibuan soal asas praduga tak bersalah yang harus diberikan kepada terduga pelaku, tentu menarik pula mendengar komentar pihak lainnya, termasuk selebriti yang kini menjabat sebagai anggota DPR Republik Indonesia, tepatnya di Komisi 6, Rieke Diah Pitaloka. Bagaimana menurut Rieke permasalahan yang tengah dialami suami Sandra Dewi tersebut? Benarkah ia menyarankan pihak Kejagung untuk melakukan proses pencekalan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi. Ya, akhir-akhir ini tentu banyak suara-suara sumbang yang menyebutkan jika terduga pelaku yang diduga merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah tersebut harus dilakukan proses pencekalan. Proses pencekalan tersendiri biasanya dilakukan dengan cara mengeluarkan surat pencegahan dan penangkalan, cekal sehingga orang tidak bisa masuk atau keluar dari wilayah Republik Indonesia. Hal ini pun didukung Rieke Diah Pitaloka sebagai salah satu selebriti yang kini bernaung di Dewan Perwakilan Rakyat DPR Republik Indonesia, khususnya Komisi 6, yang membidangi bidang perdagangan, koperasi UMKM, BUMN, investasi dan standarisasi nasional. Karena menurutnya dengan menerbitkan surat tersebut bisa mencegah pelaku kabur ke luar negeri dan tentunya sulit untuk dimintai keterangan.
Karena itu tadi secara terbuka saya menyatakan kepada Kejaksaan Agung untuk mengeluarkan surat pencekalan terhadap siapapun yang terindikasi kuat, termasuk para direksi untuk BUMN. Jangan hanya swasta yang diincar, tapi direksinya yang terindikasi terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Karena aksi korporasi bukan orang per orang. Khususnya lagi adalah direksi-direksi lama yang masih ada di sana. Ya, itu harus dicekal. Juga siapapun yang terlibat beserta keluarganya dicekal, jangan sampai ngabur. Ya, karena ini uang nilainya juga tidak kecil begitu. Yang kedua, terkait jangka pendeknya, tentu secara pribadi saya menyatakan dukungan terhadap Kejaksaan Agung untuk tidak ragu-ragu menindak siapapun. Jangan hanya pihak swasta saja. Saya mengapresiasi sudah ada dari pihak PT Timahnya yang ditetapkan sebagai tersangka, namun tidak menutup kemungkinan ini bukan hanya urusan relasi antara PT Timah dengan pihak swasta, termasuk perusahaan cangkang fiktif yang sudah diungkap di berbagai media. Kemungkinan indikasinya juga melibatkan oknum-oknum di kementerian dan lembaga lain, karena urusan izin dan sebagainya itu tidak hanya ada di Kementerian BUMN. Ya, ada juga kementerian dan lembaga lainnya. Saya dari awal memang menyetujui untuk sita aset semua ya. Sita aset semua, karena kalau tidak ada efek jerak nggak bisa. Ini saya udah menyuarakan sebelum saya di DPR loh, semenjak jadi aktivis. Karena masalah terbesar dari bangsa ini adalah korupsi yang semakin merajalela begitu, dengan berkedok menggunakan jargon-jargon amanah, akhlak dan sebagainya, ya, korporasi-korporasi terutama korporasi negara. Tapi di balik itu lambat laun terungkap kasus-kasus yang di luar nalar saya soal kejahatan korporasi gitu. Financial engineering-nya luar biasa, jago-jago banget lah. Sementara itu, kembali menyikapi permasalahan kehadiran Sandra Dewi ke gedung Kejaksaan Agung yang lekat dengan sikap tenang, aura santai, percaya diri dan bahkan masih bisa-bisanya memberikan tanda cinta kepada para awak media, maka dari itu tim Intens Investigasi pun kembali mencoba mengulik rasa penasaran tersebut lewat salah satu rekan Sandra Dewi, yaitu Melanie Ricardo, yang menuturkan sudah mengenal pemilik nama asli Monica Nicole Sandra Dewi Gunawan Basri tersebut sejak memulai karirnya lewat sebuah majalah di tahun 2006. Lantas benarkah menurut Melanie Ricardo memang seperti itulah cara sang sahabat menghadapi masalah yang tengah dihadapinya? Apa pula komentar Melanie mengenai dugaan kasus korupsi yang kini tengah diduga menjerat sang sahabat? Benarkah Melanie Ricardo hingga kini tak percaya rekannya tersebut ikut terlibat dalam permasalahan yang tengah dihadapi oleh sang suami? Gak tahu sayang, karena kan kita berteman tapi kita nggak kesana kesini rame-rame, kan ngurus bocil, ngurus anak, ngurus keluarga, tapi berteman berhubungan baik ya, tapi kan nggak tiap hari sama-sama spend time together gitu. Pokoknya apapun itu semoga ada solusi terbaik untuk semua pihak. Mohon maaf tidak bisa berkomentar untuk hal itu, kita nggak tahu hati orang ya. Pokoknya apapun itu semoga diberikan solusi yang terbaik, gitu aja. Sebagai teman pastinya kaget dan tapi again kan, nobody's perfect in this life. We live and we learn. Ya, semoga apapun itu ada solusi yang terbaik untuk semua pihak. Nggak tahu, no comment sayang, I don't know. Beralih dari komentar Melanie Ricardo dan Rieke Diah Pitaloka mengenai permasalahan yang tengah dihadapi Sandra Dewi, sebelumnya, permasalahan ini juga sempat menyeret nama mantan pebasket dan podcaster Denny Sumargo. Lantas, seperti apa pula reaksi Densu atas kasus mega skandal korupsi yang diduga melibatkan rekan seprofesinya tersebut? Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Kasus mega skandal korupsi yang diduga melibatkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Mois, yang menyeretnya menjadi tersangka dan ditahan Kejaksaan Agung Republik Indonesia,
Sebelumnya memang juga santer menyeret nama mantan pebasket dan podcaster Denny Sumargo dalam permasalahan ini. Mengungkap beberapa hal termasuk diantaranya terkait ulah netizen yang mengait-ngaitkan dirinya dengan Sandra Dewi dan Harvey Moise, Densu menepis kabar tersebut. Namun membenarkan jika ia sempat dekat tetapi tak sampai berpacaran. Densu juga memilih untuk tak berkomentar banyak terkait kasus mega skandal korupsi yang ikut menimpa suami Sandra Dewi karena masih bergulir panas di ranah hukum. Dan Densu juga sama seperti pengacara kondang Otto Hasibuan menegaskan bahwa siapapun belum bisa secara sepihak dinyatakan adalah orang jahat alias koruptor jika belum terbukti melalui proses hukum dan belum memiliki kekuatan hukum tetap melalui vonis pengadilan. Gue nggak bisa komentar masalah ini ya, karena masalah ini masih bergulir dan masih ada hal-hal berikutnya yang bisa terjadi. Gue pribadi nggak mau komentar karena gue ingin menjaga perasaan Sandra dan keluarganya. Dan menurut gue tidak tepat kalau gue berkomentar masalah apa yang terjadi dalam keluarga mereka. Membenarkan pun tidak mau, ataupun membela pun tidak mau. Jadi gue pikir lebih baik gue tidak berkomentar tentang hal itu dan menjaga perasaan mereka saja sih. Gini loh, apa yang terjadi sekarang tidak bisa kemudian 100% menyatakan Sandra, suaminya dan keluarganya orang jahat. It's not fair. Tapi apa yang terjadi itu ditunggu hasilnya kalau memang benarkah dugaan itu dan pertanggungjawabannya seperti apa. Kan sekarang belum jelas, masih panas aja beritanya gitu. Dan gue nggak mau bagian daripada ikut menzolimi atau ikut apa tentang apa yang terjadi kepada Sandra dan keluarga. Mau ya gede dan pasti banyak orang yang menyayangkan dan pertanggungjawabannya juga besar. Dan biarlah orang yang mengalami itu berusaha menyelesaikannya. Dan gue nggak mau menjadi orang yang ikut menambah beban aja dengan komentar gue. Ya yang terbaik pasti itu udah standar lah. Dan saya tidak mau ikut campur, ikut berkomentar lebih banyak. Saya berempati sebagai manusia dan saya pikir ini bukan kondisi yang menyenangkan buat Sandra dan keluarganya. We just pray for you and support dan semoga bisa melewati ini dengan baik dan bisa memberikan tanggung jawab juga kepada masyarakat supaya bisa memulihkan juga nama baik. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.